mungkin memiliki suatu opini yang berbeda. Benar. Karena menurutnya kan perceraian mereka kok nggak salah baru saja di penghujung tahun yang lalu. Iya, Desember tahun lalu ya. Betul. Dan ya mungkin sah-sah saja ya setiap pasangan itu bisa move on. Tetapi terkadang mungkin sebagai seorang ibu jika sudah melibatkan anaknya, khawatirnya nanti tidak sampai ke jenjang yang lebih serius. Kan kasihan anak-anaknya juga kan ya. Itu dia. Jadi ini seperti mungkin pedang bermata dua gitu ya. Di satu sisi mungkin sebelum ke jenjang berikutnya harusnya kenalin ke anak dulu persetujuan sang anak. Tapi kalau misalnya terlalu cepat takutnya nanti apakah mungkin belum firm, nanti rupanya mungkin dengan yang lain, itu anaknya takutnya psikologisnya terganggu. Betul. Dan selain kepada anak juga perlu diperkenalkan kepada para netizen. Netizen bagaimana, setuju atau enggak? Kita akan melihat ya bagaimana berita dari Andrew Andika dan kekasih barunya. Ini dia. Tidak butuh waktu lama bagi Andrew Andika untuk kembali membuka hati untuk wanita. Semenjak bercerai dengan Tengku Dewi pada Desember 2024 lalu, Andrew kini telah menjalin kasih dengan seorang perempuan bernama Vio. Pesinetron ganteng ini kerap membagikan kebersamaan dirinya bersama dengan perempuan yang juga sudah berstatus janda itu. Di tengah hubungannya bersama Vio, Andrew Andika sempat terlibat pembicaraan serius dengan mantan istri Tengku Dewi. Hal ini mengenai Andrew yang tiba-tiba mengajak anaknya Eshan untuk berlibur ke pantai bersama dengan kekasih yang juga sudah memiliki anak dari pernikahan terdahulunya. Saat momen itu terjadi, Tengku Dewi sempat marah dan kecewa atas sikap Andrew yang dengan cepatnya memperkenalkan sang anak kepada perempuan lain yang merupakan teman dekatnya. Meski kini semua sudah baik-baik saja, namun rupanya sudah ada perjanjian yang dilakukan oleh Andrew dan Tengku mengenai batasan terkait orang baru dalam kehidupan cinta masing-masing dari mereka. Kalau Andrew ngerasanya nantinya pasti bakalan ada orang lain yang bakalan dikenalin ke anak-anak juga, mau dari Andrew atau mau dari mantan juga gitu kan. Jadi ya mungkin sekarang Andrew lebih duluan gitu kan, tapi kedepannya juga nanti pasti mantan juga bakalan kenalin pasangannya ke anak, karena gimana pun juga hidup kita kan tetap yang paling penting anak-anak gitu kan. Dan kalau misalnya memang ada orang yang baru yang terdekat kita, pasti bakalan kita kenalin sama anak-anak juga. Jadi cuma masalah waktu. Cuma mungkin ada beberapa ini ya, maksudnya kalau misalnya mau ketemu bilang dulu, atau misalnya kalau ini ya jangan posting-posting atau gimana segala macam ya, hal seperti itulah. Berarti udah ada agreement ya? Udah ada agreement. Aku kecewa ya pasti aku ngomong dulu sampai ke pacarnya juga aku DM. Oke. Pertama, kamu nanya sama Andrew Andika, jawaban dia apa? Pertama dia jawabannya ya biasa lah ya, tetap namanya laki itu kan pasti punya pemikiran yang lebih simpel kan. Kalau dia mikirnya tuh ya simpel banget, kayak ya udahlah nggak usah diribetin, nanti juga anak-anak juga happy kok. Dia kan juga punya temen yang sebaya, bilangin anaknya si pacarnya ini. Oh jadi pacarnya janda, punya anak Jendes itu. juga. Jendes say, jadi punya anak juga seumuran sama Eshan. Orang Eshan juga happy ketemu teman sebayanya gini. Bukan soal itu, Ndru. Masalahnya it's too early, terlalu cepet. Nanti takutnya anaknya bingung. Enggak kok ya, pasti dia nggak akan ngomong kan. Ya sempat berdebat. Aku akhirnya berdebat juga. Tapi aku DM juga pacarnya kayak. Aku bilang kalau misalnya mau ajak Kesha, makasih ya udah ajak jalan, tapi boleh nggak izin dulu sama aku gitu, kayak bener dong, betul. Kan itu anak aku kan, betul, wajar. Tapi udah clear sih, maksudnya harusnya udah nggak dipermasalahin. Tapi kalau misalnya pertanyaannya kemarin itu aku sempet marah kecewa, iya, tapi semuanya udah baik-baik aja. Meski semua dalam kondisi yang aman terkendali, Tengku Dewi mengaku cukup khawatir dengan perkenalan yang begitu cepat dilakukan sang mantan suami kepada kekasih barunya. Sementara di pihak Andrew, ia merasa lambat laun proses ini akan terjadi juga kepada Tengku Dewi jika suatu saat nanti ada seseorang pria mendekati dirinya. Gantung sih sekarang, karena setiap aku membahas itu dia selalu silent, kayak nggak mau ngebahas gitu loh. Cuma aku juga jadinya bingung ya Kak ya. Di satu sisi memang at the end pasti akan dikenalin dan lain-lain. Cuma aku juga sampai nanya ya ke teman-temanku yang udah pengalaman lah ya. Apa memang aku yang terlalu too much atau kayak gimana gitu loh. Kayak apa memang udah seharusnya dari sekarang. Bukannya aku tidak mengizinkan, tapi maksudnya slow aja gitu. Nanti juga pasti bakalan masing-masing punya kehidupan. Kita pasti bakalan co-parenting.
kayaknya mereka belum terlalu ngeh juga sih. Mungkin mereka masih santai-santai, mereka masih happy-happy aja. Mereka masih diajak jalan-jalan apa segala macem, masih main-main. Jadinya udah apa namanya ya mereka merasa kayak oh ya ini temannya papa. Betul ya teman playdate, teman bareng apa segala macem. Karena dia juga punya anak juga yang mulai sebaya, jadi ya diajak. Aku udah bilang sebenarnya ya mungkin dia merasa kaget aja mungkin kalau misalnya memang aku udah temuin apa segala macam. Karena tapi menurut aku ya seharusnya sih nggak jadi suatu permasalahan sih. Toh juga kan yang seperti aku bilang gitu loh, kedepannya pasti bakalan terjadi juga gitu loh. Nggak sekarang atau setahun atau 2 tahun ke depan pasti bakalan terjadi. Sosok perempuan yang bernama Vio ternyata memberi peran yang begitu besar untuk kehidupan Andrew Andika. Sempat mencicipi pahitnya kegagalan rumah tangga, membuat keduanya berusaha untuk bisa saling belajar untuk lebih baik lagi. Andrew mengaku dirinya sudah cocok dengan kekasih barunya ini, dan orang tua pria 37 tahun ini sudah mengetahui hubungan mereka. Mungkin kita sama-sama udah pernah melewati pernikahan dan gagal, dan juga kita sama-sama cocok, ngobrolnya juga cocok, terus juga mungkin sama-sama kita pengen berubah untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu. Jadi banyak cocok. Oke aja kok, mereka bahagia, terus mereka ngobrol-ngobrol juga. Jadi ya ya cuman untuk ngenalin aja kalau misalnya memang Andrew sekarang udah sama pasangan lain gitu, udah sama orang lain. Sebagai seorang yang pernah kurang berhasil membangun rumah tangga dan berpisah dengan Tengku Dewi, Andrew mengaku tak trauma untuk menikah kembali. Namun saat ini dirinya masih ingin menikmati hubungannya bersama Vio sebagai sepasang kekasih. Yang namanya pacaran pasti kita bakalan pengen ada ujungnya gitu kan. Kita pengen menikah apa segala macam ya, tapi sekarang mungkin masih masa-masa pendekatan dulu, jadi kita lihatlah ke depannya gimana. You hold me true. Nah, seperti yang dibagikan tadi kan, baik Andrew-nya maupun Vio-nya kan juga mereka memiliki anak juga ya. Jadi ya menurut kami sih pasti ini sudah merupakan hasil dari pertimbangannya. Itu dia. Pertimbangan mata, mungkin mereka sudah sempat bertemu sama sebulan, 2 bulan lebih mungkin dan merasa oke, karena memang ini adalah hubungan yang klop, yang match. The next thing kan tentunya adalah ingin membagikan kepada orang-orang yang paling dekat dengan mereka, yang pasti adalah anak-anaknya. Cuman ya itulah harapan kita ya, tentunya kan kita memikirkan anak-anaknya, semoga jika memang akan berlanjut ke jenjang yang lebih serius lagi, supaya anak-anaknya tidak kemudian merasakan kecewa, sudah attach, terus kemudian akhirnya tidak jadi gitu ya. Benar gitu, karena gimana pun dalam sebuah pernikahan kita tidak pernah mau bercerai gitu ya. Tapi kalaupun sudah harus bercerai gitu, jangan sampai anak-anak di sini menjadi korban. Jadi mungkin itu yang selalu dipikirkan oleh netizen dan juga orang tua gitu. Terutama netizen di sini kan mungkin sebagai orang tua angkat dari anak-anak yang merasa tertindas gitu ya, merasa bahwa nanti kalau misalnya ketika sudah move on satu sama lain, nanti anak-anaknya seperti apa? Karena kan mungkin merindukan sosok ayah, sosok ibu. Nah, mungkin seperti itu yang dipikirkan oleh netizen. Betul sekali.